Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsodia dengan NIM H1B119037. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Politik Universitas Jambi. Di sini saya ingin mempresentasikan paper yang telah saya buat dengan judul Hegemoni Sosial dan Politik Identitas di Putra Daerah di Provinsi Jambi. Langsung saja diawalkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah telah mendorong penguatan sentimen kedaerahan. Bahkan banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu kedaerahan dalam power sharing. Otonomi daerah pasca reformasi jelas sekali telah membawa penguatan eko kedaerahan sebagai bentuk kelegaan terhadap sistem yang selama ini mengutang dan sentralistik. Politik identitas yang irasional, kontraproduktif politik lokal, beberapa kasus pemilihan pemimpin lokal di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, hingga Irian Jaya secara real memperlihatkan sepenuhnya sentimen rasial sebagai alat politik untuk membungkam etnis politik minoritas lain. Dengan mengatasnamakan putra daerah yang memiliki kewenangan dan hak istimewa sebagai penguasa. Kontestasi politik di Provinsi Jambi juga tidak luput dari bentuk politik identitas di atas. Proses pemilihan pemimpin daerah dalam kurung gubernur, wali kota, bupati, pimpinan lembaga termasuk lembaga pendidikan seperti pemilihan rektor, hingga unit politik terkecil sekalipun yang terselenggara di Provinsi Jambi tidak luput dari politik identitas yang selalu mengedepankan hegemoni satu etnik atas etnik yang lain. Klaim sebagai putra daerah seakan menjadi kekayaan sosial politik yang tidak dapat ditawar dengan menghadapkan dua oposisi, putra daerah Jambi dan bukan putra daerah Jambi. Isu etnik menjadi prioritas ketimbang visi pembangunan daerah. Tak dapat diragukan kemudian konstruksi kami putra daerah dan kamu bukan menjadi penentu dalam transaksi politik dalam pertarungan antara kelompok. Kenyataan ini telah menjadi pengalaman subjektif kalangan subaltern yang terpinggirkan. Kenyataan di atas dinyatakan oleh Tuan Alvandik sebagai proses dominasi, diskriminasi, dan hegemoni. Karena itu pula ahli Gupta dan James Ferguson mengemukakan pentingnya multikulturalisme dalam kehidupan sosial berbangsa. Demikian pula Michelle Harris, Bowen Carlos, dan Evan Porter Smith yang menyokong upaya untuk melampaui politik identitas yang dapat berujung pada rasisme. Pandangan senada dikemukakan oleh Martin Lukito Senaga yang menunjukkan pentingnya dan melampaui politik identitas dengan mengajukan proses dinamika identitas yang lebih luas dan terbuka, hingga mendorong proses pengayaan identitas dengan berbagai wacana soal mutakhir. Namun pada sisi lain, Tufyal Quduri justru melihat urgensitas identitas dalam meningkatkan solidaritas komunitas seperti yang terdapat di kalangan Muslim. Politik identitas menurutnya dapat dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan internal sebuah komunitas. Pandangan ini mendapat dukungan dari Ahmad Syafi'i Ma'arif yang memposisikan politik identitas dalam kaitan luas dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal oleh sebagian elit dengan mengatasnamakan keadilan. Eksistensi putra daerah dan pendatang di Provinsi Jambi, konsep putra daerah memiliki skop yang beragam, bergantung pada perspektif seseorang melihatnya. Ia dapat bersifat khusus atau eksklusif ataupun umum inklusif. Namun untuk kasus ini penulis mengedepankan konsep putra daerah dalam pengertian yang inklusif, mengingat pemaknaan inilah yang melekat
dalam benak warga Jambi. Hukum yang ada di Provinsi Jambi yang dikatakan sebagai putra daerah adalah orang yang terlahir dan memiliki ikatan darah dengan komunitas awal yang ada di berbagai daerah di Provinsi Jambi, walaupun kriteria ini masih membuka peluang untuk dikritisi, namun untuk tahap ini kriteria simplistik inilah yang akan digunakan. Hegemoni sosial dan politik identitas di Provinsi Jambi, persoalan putra daerah yang diatasnamakan pembedaan identitas antara penduduk pribumi dan penduduk pendatang, rentan untuk memunculkan hegemoni sosial dan juga politik identitas. Dalam berbagai dimensi kehidupan, baik budaya, ekonomi, sosial, ataupun politik, praktik kombinasi penekanan dan penguasaan yang terjadi baik di level lokal, nasional, hingga antar bangsa yang dilakukan terhadap satu kalangan ras, agama, partai politik, dan lain sebagainya, terhadap kalangan lain dengan menekankan pada kekuatan hubungan sosial, politik, dan ekonomi, dan juga kekuatan struktural birokratis. Sementara politik identitas adalah politik yang mengedepankan identitas kesukuan, agama, dan lain sebagainya, yang bermuara pada eksklusivisme dalam mendapatkan dan mempertahankan kuasa politik. Praktik politik identitas ini umumnya oleh kelompok mainstream yang merupakan kelompok mayoritas yang diarahkan untuk menekan kalangan minoritas baik dalam skala lokal, nasional, hingga terbangsa. Itu sedikit penjelasan yang telah saya buat. Langsung saja ke penutup karena ingat durasi video saya. Dinamika penguatan politik identitas putra daerah dalam kehidupan sosial politik di Provinsi Jambi dewasa ini menunjukkan memudarnya nilai-nilai kosmopolitanisme yang pernah hidup subur dalam kehidupan masyarakat Jambi masa lalu. Sentimen kedaerahan dengan menggunakan isu putra daerah dan juga dikotomi antara penduduk asli dan pribumi dengan penduduk pendatang jelas menjadi ancaman terhadap nilai kosmopolitanisme di Jambi. Karena ia pada satu sisi akan melestarikan budaya asli dan kepentingan putra daerah, namun pada sisi lain akan berimbas pada kemunduran budaya dan gagalnya pembentukan budaya yang kosmopolit. Selain itu, ia juga akan berdampak pada munculnya fenomena merebaknya respon-respon kultural dan kultural di sejumlah daerah dengan persoalan baru terkait konflik antar agama, etnisitas maupun kewarganegaraan. Di Provinsi Jambi, suatu sikap yang perlu dimunculkan untuk menumbuhkan rasa kesatuan yang kuat dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, manusia dilihat dalam kesatuan yang utuh, terbuka, dan dapat menerima budaya lain, dan hingga dapat mempertemukan antar entitas budaya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi paper saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.